Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam acara refleksi di Kombel Komunitas Belajar Darul Istiqomah SMP Islam Arifayah, yang mana kegiatan kali ini ingin mengetahui ataupun mengevaluasi tentang pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin selama ini pembelajaran yang berfokus kepada peserta didik, ingin saya sebagai ketua komunitas belajar di sini ingin mengetahui seberapa maksimalkah yang diterapkan di dalam kelas. Ya. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu untuk menjabarkan apa yang telah dilaksanakan di dalam kelas tersebut. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk waktunya. Angkat tangan, Pak. Masuk, Pak. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama proses pembelajaran di kelas 3 bulan ini, kami menggunakan beberapa media. Salah satunya adalah media pembelajaran. Yang pertama adalah video pembelajaran. Nah, kelebihannya dari sini, video pembelajaran itu adalah membantu visualisasi konsep yang sulit dipahami dipahami melalui teks. Nah, itu kelebihannya dalam media video. Terus kelemahannya, beberapa siswa itu sulit mengakses videonya. Tindakan yang saya lakukan agar supaya semua siswa bisa memahami adalah saya memfasilitasi siswa dengan media pembelajaran menggunakan laptop dan proyektor. Saya mengambil videonya itu dari link YouTube, kemudian saya tampilkan siswa yang berbentuk animasi. Nah. Terus saya juga menggunakan media peraga fisik. Media peraga fisik ini membantu siswa memahami konsep abstrak melalui pengalaman langsung. Contohnya ketika saya di kelas adalah tentang kebetulan materinya waktu itu bilangan berpangkat. Matematika. Iya, matematika. Saya menggunakan media gunting kertas. Untuk setiap satu gunting, misalkan gini, Pak. Nah, ini kan ada satu kertas. Kalau saya gunting tengah berarti ada 2. Kalau gunting lipat lagi, gunting 2 lagi ada 4. Nah, gunting itu disimbolkan dengan eksponen. Kalau hasilnya itu kan yang pertama ada 2, itu adalah hasilnya bilangan pokoknya. Nah, itu adalah salah satu media yang saya gunakan. Hal yang menarik dari siswa itu, siswa mulai tertarik karena media yang saya pakai itu adalah mempengaruhi ingin tahu anak, kreatif ya, keinginan tahu anak, sehingga semua siswa ingin menggunting. Dengan itu maka saya artikan siswa itu berminat untuk belajar lagi. Nah, kendalanya kalau pakai media pembelajaran yang itu adalah pencahayaan di kelas. Pencahayaan di kelas itu karena di sini ruangnya terlalu terang, maka saya menggunakan media banner yang belum pernah dipakai atau yang sudah dipakai dijadikan tutup. Ya, tidak terpakai, dijadikan tutup jendela untuk sementara. Sehingga videonya kelihatan lebih jelas. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Badri yang telah memaparkan pengalamannya di kelas. Ini ketika menggunakan media laptop dan LCD ini banyak sekali keunggulannya, yaitu yang tidak bisa memenuhi secara teks, maka dengan gambar atau visualisasi peserta didik ataupun murid-murid kita lebih memahami dan juga akan lebih antusias dalam belajar. Cuman di sini kekurangannya ataupun evaluasinya kita di pencahayaan ini Bapak Ibu, karena di kelas ini
kayaknya pencahayaannya terlalu terang karena tidak ada gorden ataupun penutup jendela. Jadi ini mari kita pikirkan bersama-sama bagaimana langkah selanjutnya, terutama kepada Ibu Bendahara, dipersilahkan untuk menanggapinya. Ya, sebenarnya untuk masalah pencahayaan ketika kita menggunakan LCD proyektor memang sudah menjadi masalah yang dari awal, Pak. Kalau misalkan kita mengajukan kepada kepala sekolah untuk memperbaiki gorden yang ada di kelas, itu bagaimana? Ya, bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju Pak, itu solusi Pak. Oh ya, baik. Jadi solusinya adalah kita mengajukan kepada Bapak Sekolah untuk memperbaiki gorden. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau berbagi pengalaman lagi yang terjadi apa yang telah dilaksanakan dalam proses pembelajaran di kelas. Ya, dipersilakan. Ya, Ibu Inayah, dipersilakan waktunya. Baiklah, seperti yang sudah disampaikan Bapak Bahri tadi terkait permasalahan di dalam kelas, saya juga mempunyai sedikit permasalahan ketika pembelajaran di dalam kelas, Pak. Waktu itu materinya tentang procedure text, di mana procedure text itu adalah how to make something, yaitu membuat sesuatu. Dan itu fokusnya langsung kepada siswa. Oleh sebab itu beberapa minggu yang lalu saya menerapkan media discovery learning, di mana discovery learning di sini fokusnya lebih ke siswa untuk mempraktekkan langsung materi seperti itu. Dan di sana ketika sudah membuat sesuatu di procedure text khususnya materinya, maka siswa harus menjelaskan atau mendeskripsikan tentang apa yang mereka buat. Nah, dan ketika mendeskripsikan maka membutuhkan video seperti itu. Dan di saat saya melakukan video tersebut, maka seperti yang Bapak Bahri ceritakan tadi, permasalahannya yaitu dari segi pencahayaan. Ya, jadi apabila nanti kepala sekolah mungkin setuju untuk memperbaiki gorden dan hal sebagainya ya sebagai solusi, maka saya sangat berterima kasih karena itu memudahkan para guru yang lain dalam mempraktekkan media di dalam kelas. Nah, terima kasih kepada Ibu Naya yang telah berbagi pengalaman mengajar di dalam kelas. Ini sebenarnya sama ya, untuk kendalanya di dalam kelas kita di sini adalah pencahayaan ketika kita itu menggunakan proyektor ataupun laptop medianya. Jadi kami sebagai ketua kelompok belajar di Darul Istiqomah di SMP Islam Rifai ini akan berusaha semaksimal mungkin 3 bulan ke depan, insya Allah gorden akan kami realisasikan dan akan dikawal penuh karena ini untuk demi kepentingan bersama. Terima kasih kepada Ibu Inayah yang telah berbagi pengalaman mengajarnya di dalam kelas, bahwasanya dalam yang dilakukan oleh Ibu Inayah ini kendalanya itu ketika melaksanakan menggunakan praktek media laptop atau proyektor ini adalah di dalam segi pencahayaan. Jadi kami sebagai ketua kelompok Kombel di sini di Darul Istiqomah di SMP Islam Rifai ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengusahakan diadakannya gorden. Jadi demi kepentingan bersama seperti itu ya. Mohon doanya dan restunya dan dukungannya kepada teman-teman Dewan Guru sekalian. Terima kasih. Baik, dari refleksi di sini mungkin ada teman-teman Dewan Guru yang ingin berbagi pengalaman lagi di dalam pembelajaran di kelas. Dipersilahkan. Ya, silakan Bu Put. Gini Pak, kan di sini saya mengajar aswaja. Sering kami membuat kelompok di kelas itu terbagi beberapa kelompok. Nah permasalahannya ketika dibagi per kelompok itu, sebagian besar itu anak-anak itu tidak berperan aktif di dalam kelompok. Cuma ada sebagian saja yang aktif, yang lain pasif. Dan mungkin dari teman-teman guru
punya solusi ataupun cara ketika permasalahan yang kami alami ini pernah dialami oleh teman-teman guru yang lain. Mungkin ada, kami perlu untuk sharing kepada kami gitu Pak Sis. Ya, terima kasih. Jadi di sini ada permasalahannya itu ketika menghadapi kelompok yang pasif. Jadi mungkin dari Dewan Guru ada yang bertukar pengalaman. Masuk Pak. Ya, Ini sebenarnya pengalaman saya juga, sehingga saya ada satu trik agar supaya bisa sama-sama berkolaborasi di dalam kelompok. iya. Kita lihat dulu anak-anak itu senang apa. Kalau misalkan senang media, gadget, kita suruh bawa gadget untuk pelajaran itu. Insya Allah siswanya itu akan termotivasi untuk aktif dalam berkolaborasi di dalam kelompok itu. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Pak, Ya, ini saya lagi juga punya solusi mungkin bisa diterapkan oleh para guru di kelas ketika menggunakan sistem berdiskusi secara kelompok. Di sini untuk memudahkan melihat siswa ini aktif atau tidaknya, maka kita bergerak dari guru, kita bergerak berkeliling melihat atau membantu teman-teman adik-adik kelas itu untuk anak-anak kelas untuk materi atau apa yang didiskusikan. Jadi dari guru ini membantu mereka secara berkeliling seperti itu Pak. terima kasih. Ini ada solusinya, sudah ada 3. Dan yang tadi di sini adalah kita tuh sebagai Dewan Guru atau sebagai pendidik ini bukan hanya tinggal diam seperti itu. Jadi artinya kita di sini adalah ikut serta untuk mengevaluasi di siswa kita untuk selalu aktif. Di dalam kelompok ada yang tidak aktif atau dalam kondisi pasif, maka kita itu berusaha untuk memancing. Untuk memancing agar bisa minimal bisa berbicara di depan seperti itu. Bagaimanapun caranya itu terserah teman-teman guru, apakah dengan memberi reward hadiah terserah. Yang penting kita tujuannya adalah untuk membuat siswa kita itu bisa berproses dan bisa mampu berani berbicara di depan kelas seperti itu. Baik, saya juga Pak. Iya. Kalau bisa Pak, di setiap kelompok itu harus terdiri dalam satu kelompok harus terdiri dari siswa yang berprestasi dan ada juga yang kurang Di bawah rata-rata. Jadi yang berprestasi itu bisa membantu yang kurang berprestasi. Jadi gitu Pak. Bagus, ini solusi yang bagus. Mungkin kesimpulannya adalah saling membantu begitu ya. Tadi ada yang Dewan Guru dari pihak guru yang membantu untuk memancing keaktifan siswa. Terus yang ini adalah sesama siswanya, peserta didiknya itu saling support seperti itu ya Pak. Jadi mungkin ini yang solusi yang lebih bagus. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu dibahas atau disiringkan lagi tentang pembelajaran kali ini. Sudah cukup Pak. Sudah cukup ya. Alhamdulillah baik. Sebelum saya tutup pada pertemuan kali ini, saya akan menyimpulkan hasil dari refleksi kali ini. Yang pertama adalah karena di sini adalah kendalanya di dalam pembelajaran itu adalah pencahayaan ketika di dalam kelas, maka saya akan mengusahakan untuk siap mengadakan gorden seperti itu. Terus yang kedua, mengatasi peserta didik kita di kelompoknya itu ada yang aktif, ada yang pasif seperti itu. Jadi kita di sini harus memberi stimulan, itu rangsangan atau stimulus seperti itu ya, agar peserta kita itu aktif semua, walaupun berbeda-beda tingkatan.
Jadi ada yang kita sebagai guru juga aktif di dalam pembelajaran, dan tidak lupa pula peserta didik kita itu harus lebih aktif di dalam pembelajaran seperti itu. Mungkin itu saja dari kami sebagai ketua komunitas belajar Darul Istiqomah di SMP Islam Rifayah. Akhirnya kalau ada kekurangan atau kesalahan dari saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.